Hai semuanya. Udah lama banget gak sih aku gak bikin video kayak gini. Sumpah, aku banget. Udah lama itu, selama itu aku banget gak bisa. Hai, balik lagi sama aku di channel aku. Udah lama banget gak sih aku gak bikin video yang kayak gini, yang langsung ngomong di depan kamera. Jujur aku awkward banget sih, tapi yaudah lah ya, let's try. By the way, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian di sana pada sehat-sehat semua ya. Semoga kalian diberi kelancaran. Pokoknya apapun yang menjadi goals, cita-cita kalian di 2023 ini bisa kegapai ya, amin. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja kali ya bahas ke main topik di video ini. Kalian mungkin bisa lihat dari judulnya apa yang bakal aku bahas kali ini. Sebenarnya aku tuh udah ada niatan mau bikin video ini tuh dari 2 tahun yang lalu gitu sih. Pokoknya aku pengen ngebantu adik-adik kelas aku yang sekarang lagi kesusahan, struggling buat dapetin PTN, masuk ke universitas yang dipengenin, fakultas jurusannya juga. Aku ngerti banget sih perasaannya kayak gimana. Makanya di sini aku niatnya mau ngebantuin gitu sih. Oleh karena itu aku bikin video ini. Semoga penjelasan di video ini tuh bisa dimengerti ya. Di luar itu mungkin kalian bisa langsung aja tanya-tanya aku, feel free aja buat DM atau email juga boleh, karena di waktu aku libur ini tuh aku sering banget jujur buka-bukain DM, buka-bukain email. Jadi don't worry, kalian bisa langsung aja DM gitu, karena kemungkinan besar bakal aku jawab. Pasti aku jawab sih harusnya ya, kalau misalkan aku gak lupa jawab gitu, kalau misalkan ada waktunya. Oke, jadi di video kali ini aku tuh bakal bagi menjadi mungkin 3 section kali ya. Jadi yang pertama aku bakal opening, aku bakal introduction dulu. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang nyasar ke video aku ini sekarang, jadi yaudah kali ya kita perkenalan dulu. Terus aku juga mau cerita tentang pengalaman aku selama SMA itu kayak gimana. Jadi aku bakal ceritain sedetail mungkin, semoga bisa menginspirasi dan memotivasi kalian. Terus aku juga bakal bahas tentang peringkat, nilai, dan juga sertifikat yang bikin aku lolos ke FKG Unpad di tahun 2021. Terus yang terakhir, berarti ada 4. Yang terakhir tuh aku bakal share tips-tips. Jadi apa aja sih yang aku lakuin sehingga aku tuh bisa lolos ke FKG Unpad. Jadi yang pertama aku mau introduction dulu ya. Kenalin, nama aku Putri Gazahra, biasa dipanggil Putri, Pucai, pokoknya bebas deh, sesuka kalian aja. Aku sekarang tuh mahasiswa FKG Unpad angkatan 2021. Sekarang tuh udah mau masuk semester 4. Selanjutnya aku bakal cerita-cerita sedikit nih pengalaman aku gimana pas SMA. Mungkin ceritanya bakal agak panjang, tapi hopefully kalian pengen denger kali ya. Kalaupun enggak, kalian bisa langsung skip aja. Aku tuh pas kelas 10 jujur aku tuh nggak tahu mau jadi apa, karena satu dan lain hal. Kayak yaudah aku mau let it flow aja gitu. Aku mikirnya yaudah masa SMA itu kan masa seneng-seneng gitu, masa remaja terakhir, dan yaudah aku pengen nikmatin aja gitu waktu sama teman-teman aku. Sampai akhirnya pas kelas 10 akhir aku tuh ada keinginan buat masuk ke kedokteran gitu, pokoknya ke hal-hal yang bidang medis. Jadi pas kelas 10 tuh nilai aku bener-beneran pas-pasan, cuma ya ranking aku masih alhamdulillahnya lumayan bagus lah ya. Seingat aku sih aku ngerasanya aman-aman aja. Sampai akhirnya aku ada keinginan buat masuk ke kesehatan gitu. Waktu itu aku kepikirannya kayak pengen FK gitu kan, pokoknya FK garis keras. Aku tuh awalnya pengen masuk FK UI. Pas aku kelas 11 tuh kan ada try out UTBK gitu kan. Pas aku lihat, pas aku coba buat kerjain itu kayak susah banget gitu. Jadi karena aku tuh kan dari sekolah yang menganut kurikulum Cambridge, bukannya gimana-gimana ya, menurut aku kayak aku tuh ngerasa gak terlalu bisa beradaptasi. Sebenarnya sama-sama aja untuk topiknya tuh berapa yang dibahas di kurikulum Cambridge ini sama kurikulum nasional. Cuma ya masalahnya tuh di diri aku tuh susah banget orangnya buat beradaptasi gitu. Jadi contoh kecilnya kayak matematika, kalau Kurnas kurikulum nasional tuh kan kita beneran ngitung motret gitu kan, sementara di Cambridge tuh kita pakai kalkulator. Aku tuh udah ngejalanin sekolah pakai kurikulum ini tuh dari kelas 1 SMP. Jadi pas kelas 11 berarti udah 5 tahun pakai kurikulum itu. Bayangin aja 5 tahun udah pakai kalkulator, terus kita dipaksa harus lepas.
susah aja gitu buat beradaptasinya, dan aku ngerasa kayak wah susah banget ini soal-soalnya. Hal itulah yang bikin aku termotivasi, gak mau tahu pokoknya harus bisa lolos SNMPTN. Aku tuh kan sempet kayak ngomong ke orang-orang di sekitar aku gitu kan, orang-orang terdekat aku, terus orang terdekat aku tuh nyaranin gitu sih, kayak ngomong jangan terlalu berharap dari SNMPTN karena emang sistemnya kan gak ada yang tahu persis harus gimana gitu. Kalau misalkan UTBK atau tes tulis, SMBT kalau nggak salah sekarang, itu kita kan tahu ya berapa nilai yang harus diraih sehingga kita tuh bisa masuk ke universitas dan jurusan itu. Sementara kalau SNMPTN tuh kayak bener-bener ya udah, kita nggak tahu yang kayak gimana sih yang bisa lolos, itu lebih hoki-hokian gitu, kayak jackpot lah istilahnya. Cuma ya udah gitu, aku nggak terlalu berharap bisa lolos juga, tapi at least ya udah gitu, aku berusaha semaksimal mungkin. Contohnya kayak ya udah aku maksimalin di nilai-nilai ujian aku, terus juga di nilai-nilai tugas dan lain-lain, itu aku maksimalin sebisa mungkin sempurna, perfect. Terus juga aku ikut ke teman-teman yang ambis biar ikut termotivasi kayak ke bawah-bawah gitu loh habitnya. Terus itu menurut aku helpful juga sih. Aku di kelas 11 itu beneran meningkat gitu, tapi stresnya juga meningkat sampai akhirnya COVID hits me. COVID tuh bikin aku bener-bener tambah stres gitu loh. Yang biasanya aku di sekolah nggak ngerti tuh aku bisa langsung tanya temen di samping aku, sekarang tuh ngerasa lebih individualis gitu pas di rumah. Jadi kayak kalau aku ngerasa gak ngerti, gak paham, lost itu ngerasa sendirian gitu. Padahal sebenarnya ada juga sih teman-teman aku yang lain yang ngerasa gak ngerti, cuma ngerasa lebih stres aja gitu karena ya posisi kita kan sendiri di ruangan itu. Terus juga kita mau minta bantuan ke orang juga susah gitu karena baru awal-awal, jadi sistemnya juga masih kayak namanya juga adaptasi ya, kayak nggak ada yang tahu bakal ada kondisi COVID kayak gini sehingga semuanya tuh di onlinein gitu. Orang-orang teman-teman aku di sekolah tuh yang aku chatin tuh kayak slow respon gitu, akhirnya kayak itu bikin jadi pemicu stres aku gitu sih. Tapi ya mau gak mau ya aku harus bisa survive lah ya, namanya manusia harus bisa beradaptasi. Akhirnya aku coba buat terus berusaha belajar semaksimal mungkin. Aku waktu itu masih pakai sistem belajar aku yang semuanya tuh serba dicatat, terutama biologi. Kalau misalkan kalian pengen lihat catatan biologi aku pas SMA, aku udah kasih linknya di bio Instagram aku, kalian bisa cek aja langsung sekarang. Mungkin aku bakal tambahin juga di description box biar kalian bisa langsung akses. Pas kelas 12 nih kan udah di ujung penghujung penentuan gitu kan, aku seneng sih alhamdulillahnya waktu itu aku eligible dapat kesempatan buat SNMPTN. Terus pas akhir kelas 11 itu aku mulai agak goyah gitu, ada ketertarikan mau masuk FKG karena praktikumnya tuh kayak yang seru gitu, walaupun sekarang pas di jalanin tuh agak-agak stres ya, tapi iya sejauh ini aku enjoy aja sih apa yang jadi pilihan aku gak ngerasa jadi salah jurusan atau gimana gitu. Pas aku dapet pengumuman kalau aku eligible SNMPTN kan ditanya ya sama sekolah pilihan pertama keduanya tuh apa, terus waktu itu aku masih FKUI garis keras kan. Nah tapi kayak ujung-ujungnya aku agak goyah karena aku tuh ngerasa waduh kalau misalkan dilanjut ke UTBK, ke jalur mandiri, aku ngerasa gak mampu gitu loh. Aku ngerasa aku punya strength, kekuatan di nilai rapot aku sama sertifikat yang mungkin bakal bisa bantu aku buat lolos. Nah kalau untuk masuk ke UI agaknya kurang mungkin karena di sekolah aku tuh terbilang dikit gitu loh, kayak hitungan jari banget yang masuk UI gitu. Bahkan yang jalur SNMPTN tuh belum ada sama sekali yang lolos. Dari alumni juga dari jurusan yang aku pengen tuh kayak kakak kelas yang 3 tahun lebih tua dari aku gitu yang lolos kalau nggak salah ya. Sisanya tuh udah nggak pernah ada yang lolos kesana lagi. Jadi ya udahlah ya, kecil banget kemungkinannya buat lolos. Akhirnya aku tuh dinasehatin sama guru aku buat kamu harus gunain kesempatan kamu tuh sebaik mungkin gitu. Akhirnya di situ aku coba buat soal istihoroh, aku coba minta petunjuk. Ya udah pilihan aku tertuju pada FKG Unpad. Kenapa nggak FK Unpad? Kan awalnya pilihan pertama aku tuh mau masuknya FK kan, bukan FKG. Karena di atas aku tuh udah ada yang milih FK Unpad. Akhirnya ya udah aku ngalah aja gitu. Aku coba buat masukin FKG Unpad. Tapi di situ aku mikirnya gak yakin diterima juga sih karena tahu SNMPTN tuh oke-okean dan seketat itu kan. Dari yang tahun lalu juga gak banyak gitu yang lolos dari jalur itu. Jadi ya udah nothing tulus. Tapi yang penting kayak aku udah gunain kesempatan aku sebaik mungkin gitu. Kalau misalkan aku gak lolos di sini ya gak masalah. Tapi
Tapi kalaupun aku lolos, ya kan pilihan pertama aku tuh udah nggak mungkin dapat kan. Jadi at least pilihan kedua deh, nggak yang terakhir banget. Tapi di situ aku posisinya masih berusaha juga sih buat dapetin Jakun. Aku waktu itu coba buat apply jalur rapot talent scouting yang mandiri itu, kayak jalur internasional yang diselenggarain sama UI. Ada berapa requirement, salah satunya itu nilai rapot, terus juga sertifikat IELTS, dan juga motivation letter. Kalau nggak salah sih itu doang ya. Aku lupa sih kalau disuruh lampirin sertifikat akademis gitu atau enggak. Kalau nggak salah ya, tapi aku nggak yakin sih. Pokoknya itu. Terus akhirnya pas hari pengumuman itu aku udah gak mau buka gitu kan. Aku niatnya gak mau buka, cuma didorong sama orang tua dan nanya-nanyain. Akhirnya ya udah dengan keberanian aku buka, taunya hasilnya biru. Kayak keterima. Sekaget itu sih jujur, beneran segak nyangka itu. Pas H+3 itu kan pengumuman talent scouting. Nah, talent scoutingnya gak lolos. Ya udah, mau gimana lagi kan, udah keterima SNMPTN, udah gak bisa kemana-mana. Akhirnya ya seperti inilah aku sekarang. So far selama ini aku gak ngerasa nyesel sih, walaupun awal-awal aku nerima sedikit kekecewaan dari orang-orang di sekitar aku, karena kenapa nggak kedokteran umum aja, kenapa dokter gigi. Cuma ya mungkin emang udah takdirnya aja gitu. Selanjutnya aku bakal bahas tentang peringkat nilai dan juga sertifikat. Untuk peringkat sebenarnya pas dapat eligible tuh aku tuh kalau nggak salah ke-8 ya. Aku lupa filenya tuh di mana, tapi mungkin bakal aku cantumin di sini kalau aku nemu. Agaknya kelihatannya keren, tapi sebenarnya satu angkatan aku tuh 60 orang, itu pun dicampur sama yang IPS. Emang sesedikit itu sih, jadi aku nggak begitu pede gitu, karena di angkatan aja aku ke-8. Untuk nilai aku lupa sih rata-rata aku berapa, pokoknya kalau nggak salah di around 90-an. Aku mungkin bakal cantumin di sini datanya, karena aku sendiri lupa karena udah selama itu, dan aku harus cari dulu datanya di mana. Mohon maaf ya, agak nggak prepare. Terus untuk sertifikat yang aku pakai itu kan ada 3 ya. Jadi yang pertama yang aku masukin itu sertifikat ICAS. Waktu itu pas kelas 10 aku tuh sempat ikutan ICAS Science, dan aku ngerasa oke, ini mungkin ada keterkaitan sama FKG Unpad. Itu aku waktu itu mikirnya ya medis pasti berkaitannya sama biologi, science. Akhirnya ya udah aku masukin sertifikat itu, meskipun posisi aku tuh dapatnya cuma sebagai partisipan aja, cuma ya udahlah aku masukin aja gitu daripada dibiarin kosong. Terus sertifikat yang kedua itu aku masukin sertifikat IGCSE. Jadi itu tuh semacam tes berbasis Cambridge yang ada di kurikulum sekolah aku, dan kebetulan sertifikatnya itu bisa dipakai buat apply SNMPTN itu. Jadi ya udah aku masukin aja, meskipun kan ujiannya tuh dilaksanain pas kelas 10 ya. Jadi aku waktu itu masih belum niat belajar, makanya hasilnya juga gak begitu memuaskan. Cuma ya udah, let's try aja aku masukin sertifikat itu. Terus yang ketiga yang aku masukin itu sertifikat AS level. Jadi setelah kalian melakukan IGCSE tes ini, kalian bisa lanjut ikut tes AS level. Nah, waktu itu aku ikut. Kalau IGCSE sebenarnya itu di sekolah aku tuh hukumnya wajib, tapi kalau AS level ini dia optional gitu. Cuma ya udah aku coba ambil karena menurut aku ini salah satu keunggulan dari sekolah aku, karena aku ngerasa gak unggul gitu kan di kurikulum nasionalnya. Untuk preparation buat ke UTBK-nya aku ngerasa kurang banget. Akhirnya ya udah aku at least bisa maksimalin di salah satunya gitu. Aku waktu itu coba buat maksimalin di kurikulum Cambridge-nya gitu. Terus di situ aku coba buat join ujian AS level, dan hasilnya lumayan memuaskan sih, karena waktu itu ujiannya dilaksanain pas kelas 11 dan itu aku lagi giat-giat nih. Terus pas kelas 12 sebenarnya aku udah keterima SNMPTN ya, cuma aku udah terlanjur nge-apply buat ikut A2. Itu salah satu ujian Cambridge lainnya di atas AS level buat ngelengkapin AS itu sendiri. Aku bukan expert dalam menjelaskan sistem itu, cuma kurang lebih tuh kayak gitu, semacam ujian nasionalnya gitulah kalau misalkan di Indonesia. Sebenarnya aku tuh awalnya bingung antara mau masukin yang biologi ini, yang ICAS, atau yang KSN ini. Cuma akhirnya aku masukin yang biologi karena lebih ada keterkaitannya gitu loh kayaknya sama jurusan yang aku
pilih. Jadi yang itu yang aku masukin. Waktu itu aku apply, sebenarnya orang tua juga nggak tahu gitu loh awalnya. Aku ganti pilihan aku jadi FKG Unpad. Pas abis salat istikharah aku langsung ganti, terus ya udah gitu. Pas udah aku save pilihan aku baru ngomong itu, soalnya ya takut goyah lagi aja sih. Akhirnya ya lolos deh dengan ketiga sertifikat itu, terus posisi aku di angkatan dan juga nilai-nilai aku yang segini. Yang keempat, aku bakal bahas tentang tips-tips gimana sih caranya biar bisa lolos SNMPTN atau SNBP. Jadi yang pertama, pastiin kalian itu punya tujuan, keinginan yang kuat buat masuk ke universitas dan juga jurusan itu. Karena aku sendiri ngerasain ya bedanya pas aku kelas 10, pas aku nggak tahu nih tujuan aku kemana, apa sih yang pengen aku raih, sama pas tahu nih target aku tuh kedokteran gitu, kayak lebih ada semangat buat kejar itu. Gak apa-apa kayak kalian set target setinggi mungkin, setidaknya kalaupun nggak kecapai, kalian tuh istilahnya masih jatuh berada di awan gitu loh. Meskipun kalian nggak bisa meraih langit tertinggi, at least kalaupun kalian jatuh, kalian tuh masih berada di atas awan gitu. Aku bisa dibilang gagal buat dapetin hal yang jadi pilihan pertama aku, tapi aku tetap dapetin pilihan kedua yang gak masalah gitu, buat set target setinggi mungkin. Terus juga aku saranin kalian buat maksimalin di nilai rapot. Sebenarnya ya kalian gak boleh berharap ya sama SNMPTN, takutnya kayak sakit hatinya tuh lama, karena kan dari SNMPTN sama ujian tulisnya itu kan dikit ya untuk preparationnya. Jadi ya jangan sampai kalian drop gitu, padahal kalian tuh masih ada kesempatan lainnya buat dapetin apa yang kalian pengenin gitu. Jadi ya jangan sampai kayak gitu. Pokoknya maksimalin, usahain nilainya tuh bisa meningkat. Gimana sih caranya biar bisa ningkat itu? Apakah di awal-awal dijelek-jelekin atau gimana? Kalau saran dari aku sih ya kalian coba aja berusaha semaksimal mungkin di setiap kesempatan yang kalian punya. Karena menurut aku manusia itu berkembang ya. Jadi ya pencapaian seseorang itu gak akan ada batasnya gitu. Jadi ya jangan takut buat berusaha semaksimal mungkin, karena takut kedepannya kalian gak bisa meningkat jauh lebih baik dari hari ini gitu. Justru ya udah gitu, kalian berusaha semaksimal mungkin hari ini, dan untuk esok harinya ya kalian harus berjuang lebih baik lagi gitu. Karena secara tidak langsung dengan kalian berusaha semaksimal mungkin, kalian bakal jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Karena itu yang aku lakuin gitu. Setelah aku sadar, aku tahu tujuan aku setiap harinya berusaha semaksimal mungkin. Terus juga kecil-kecil nih biasanya usahain buat ilangin rasa malas kalian, karena aku sendiri tuh jujur bukan tipikal orang yang pinter, yang cepet tanggap sama materi baru gitu. Jadi ya aku agak lama gitu sih buat loading, cuma aku ngandelin di rajin aku gitu. Aku coba buat kerjain tugas selalu on time, aku selalu maksimal dalam mengerjakan tugas. Terus kalau ada quiz-quiz juga ya aku prepare semaksimal mungkin gitu, karena dari situ kayak celah-celah kalian bisa dapat nilai yang jauh lebih baik lagi. Karena kalau misalkan kalian ngejarnya di ujian akhir itu akan lebih susah kan. Jadi maksimalin aja sih di setiap chances yang kalian punya buat dapetin nilai. Terus juga kalau ada kesempatan ya ambil aja gitu. Contohnya tuh misalkan ada perlombaan, kalau misalkan kalian sekolahnya sama nih kayak aku dulu SMA, ya kalian coba aja gitu ambil hal yang jadi keunggulan dari sekolah kalian yang gak semua sekolah punya. Kan pasti setiap sekolah punya keunggulannya masing-masing kan. Mungkin unggulnya di bidang non akademis, kayak banyak perlombaan non akademis, itu kalian bisa maksimalin di situ. Ataupun yang akademis, contohnya ada kurikulum Cambridge, terus mungkin sekolahnya sering ikutan olimpiade dan lain-lain, itu menurut aku maksimalin aja sih apa yang jadi keunggulan dari sekolah kamu, sistem sekolah kamu, karena itu bisa membantu kalian juga buat lolos itu. Karena kan ya namanya jalur rapot butuh sertifikat gitu kan. Pasti kalau misalnya ada perlombaan, kalian juga bertanggung jawab kan dari guru-gurunya sendiri buat ngajarin muridnya gitu. Jadi ya dari situ sih kalian bisa maksimalin. Terus nyambung ke yang selanjutnya, cari tahu keunggulan yang sekolah kamu punya. Kayak aku sendiri, aku ngerasa SMA aku tuh ada keunggulan di sistem Cambridge ini gitu. Jadi mereka punya dua kurikulum nasional sama kurikulum Cambridge. Lebih kuat di kurikulum Cambridge-nya gitu. Jadi aku coba buat maksimalin di hal itu. Dan yang menurut aku jadi kelemahan dari sekolah aku ini, menurut aku ya, itu preparation buat
UTBK-nya gitu. Jadi dari situ kelemahan itu aku bisa tambahin, contohnya aku ikut bimbel supaya aku tahu progres aku sama teman-teman aku seangkatan yang lainnya tuh sejauh apa sih gitu, sebeda apa. Terus juga aku tahu kurikulum kalau misalkan sekolah lain tuh sekarang lagi bahas apa, karena sebeda itu kan, jadi kita tetap up to date gitu. Jadi kayak melengkapi kekurangan dari sistem sekolah kamu dari luar. Kalau misalkan emang kalian ada kesempatan gitu, kalian difasilitasin, kayak ya udah gunain sebaik mungkin gitu. Terus juga always have another plan, jangan terlalu ngandelin plan A. Jadi sebisa mungkin kalian punya plan B, plan C gitu, karena ya kegagalan itu mungkin ada gitu. Jadi jangan sampai kalian jadi mau bundir karena gagal penyeleksian masuk perguruan tinggi gitu. Dan percayalah, apapun yang jadi milik kalian pada akhirnya itu adalah yang terbaik yang di atas kasih ke kalian gitu. Jadi itu udah pathway terbaik, itu udah jalan hidup kalian, ya udah jalanin aja. Menurut aku sih kayak gitu ya. Terus juga dari aku, kalian harus minta restu dari orang tua. Ini menurut aku penting banget sih, karena ya kalau misalkan orang tua kalian gak kurang sreg sama pilihan kalian, ya gimana mau bisa lolos itu, gimana mau bisa lolos kalau misalkan orang tua kalian sendiri tuh gak restu. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena waktu itu aku agak gak direstuin gitu buat masuk ke pilihan pertama aku, karena di luar Bandung kan, di luar, pokoknya jauh dari rumah, yang artinya aku harus ngekos gitu kan, harus tinggal sendiri. Sebenarnya udah dibolehin nge-apply ke sana, cuma kalau bisa di Bandung kenapa enggak gitu. Kalau bisa pulang pergi ada universitas yang jauh lebih dekat, ya kenapa enggak di sana aja gitu. Akhirnya ya lebih direstuinnya di Unpad ini. Terus juga jangan lupa segala usaha itu dibarengin sama jalur langit gitu. Jadi jangan jalur duniawinya aja gitu, jalur langitnya juga dimaksimalin, kayak ibadah. Kalau misalkan kalian ngerasa buntu, mungkin untuk yang muslim kalian bisa coba sholat istikharah, karena aku ngerasa terbantu banget sih dengan sholat istikharah itu. Aku jadi yakin buat milih FKG gitu. Oke, mungkin terakhir karena udah cukup panjang videonya, aku mau penutupan dulu. Disclaimer sedikit kali ya, apa yang udah aku sebutin sebelumnya, contoh achievement aku, peringkat nilai, dan juga sertifikat aku nggak ada sama sekali bermaksud untuk sombong. Aku cuma pengen kalian yang ada keinginan terutama masuk FKG Unpad, kalian tahu gitu, dengan pencapaian segini kalian tuh udah bisa lolos, itu mungkin bisa membantu kalian juga buat milih-milih lagi. Pokoknya intinya aku di sini sebenarnya kayak pengen bantu kalian aja sih, berdasarkan pengalaman aku gitu. Karena aku tahu sih jujur di masa-masa kayak gini tuh kalian perlu banget informasi, perlu banget pengalaman kakak kelas, karena aku dulu posisi di kalian juga sama kayak gitu. Aku kayak coba cari informasi gimana sih caranya, nilainya harus berapa, sertifikatnya apa aja, dan peringkat keberapa di sekolah biar bisa lolos ke universitas yang dipengenin lewat jalur SNMPTN ini, SNBP. Oke, mungkin cukup sekian kali yang mau aku sampein. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sukses terus ya. Aku tahu ini seberat itu, kayak kalian mau meninggalkan masa-masa sekolah kalian, transisi ke kuliah. I know it's very hard, karena aku sendiri pun ngerasain hal itu. Bahkan aku tuh karena COVID kayak masih belum bisa move on gitu jujur dari SMA. Kayak aku ngerasanya itu masih anak 17 tahun, anak kelas 11 itu, padahal pada nyatanya aku udah tingkat 2 semester 4 gitu. Pokoknya semangat terus ya buat kalian, good luck buat yang sedang sangat memperjuangkan PTN. I really know how you guys feel, kalian gak sendiri kok. Kalau misalkan kalian stres itu wajar, tapi coba buat lebih diatur ya, jangan sampai kayak menyiksa diri kalian, jangan sampai kalian jadi jatuh sakit, karena itu akan menghambat kalian aja sih buat mengejar apa yang jadi mimpi kalian itu. Jadi jangan sampai jatuh sakit karena terlalu stres ya. Pokoknya dibarengin juga lah sama healing tipis. Jangan lupa juga buat terbuka sharing sama teman-teman di sekitar biar nggak
terlalu terbebani gitu. Karena berdasarkan pengalaman aku kelas 11 kelas 12 itu sestres itu, udah mah karena covid, terus kayak suasananya tuh bener-bener bikin aku sestres itu. Jadi curhat, tapi jujur ya aku sering banget nangis gitu pas kelas 11 kelas 12 karena gak tahu mentally unstable, karena mental banget. Jadi ya kalaupun kalian kayak gitu sebenarnya ya kalian gak sendiri, kalian normal gitu, tapi sebaiknya lebih diatur aja. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan kalian ada saran video apa, hal apa yang mau aku bahas di YouTube ini, feel free aja buat komen down below. Aku bakal bikinin videonya buat kalian. Pokoknya aku bakal usahain buat aktif di platform ini ya. Bye bye, see you on my next video.